Indonesia. 105,6 FM Radio Kami, radio digital dan podcast suka musik. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. Who will be your friend in the morning? Stay tuned for What do 105,6 FM Radio Kami. Selamat datang di program What Do People Do? For the people, by the people. Halo people, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat menjalani hari. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Untuk yang lagi galau, semoga galaunya cepat usai. Tak kenal maka tak ingat, so let me introduce myself. Aku Rena, yang bakalan nemenin people-people sekalian selama 30 menit ke depan buat bahas hal-hal menarik seputar kehidupan sehari-hari. Tradisi unik, sampai gaya hidup unik dari orang-orang dengan latar belakang berbeda. Nggak cuma itu, di sini kita juga bakal bahas keberagaman budaya sampai fenomena-fenomena sosial yang lagi hype dan banyak diomongin. So stay tune karena obrolan kita bakal relate banget sama keseharian kamu. Sebelum masuk ke topik kita hari ini, kami dan segenap kru dan keluarga besar radio kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Dr. Insinyur Ujang Sahabudi MSI. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Mari sejenak kita kirimkan doa untuk almarhum dari hati yang paling dalam. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita. Oke, back to the topic. Gimana nih Senin paginya people? Masih ke bawah santainya long weekend kah? Hawa males Senin pagi tuh emang real BGT. Gimana nggak males? Kemarin baru aja liburan gak ada beban, gak ada hujan, gak ada badai, alias tiba-tiba aja langsung dihantam realita harus ngejar deadline. Belum lagi kena macet. Waduh, semangat deh yang masih berjuang macet-macetan. Buat nambah energi di pagi yang indah ini, aku bakalan play lagu yang pastinya bakalan nambah semangat people semua. Dan siapa tahu ngebuat perjalanan people jadi menyenangkan. Langsung aja yuk kita dengerin Happy by Pharrell Williams. Enjoy! Welcome back people. Gimana nih? Udah happy belum setelah dengerin lagu Happy? Atau lagu tadi nambah semangat para people-people nggak nih? Pasti dong ya. Apalagi didengerin di jalanan ke tempat kerja. So pasti Senin pagi ini langsung berasa Jumat sore. Ya nggak sih? Aduh, ini hiperbola banget sih. Tapi buat yang baru sampai di tempat kerja, semangat ya kerjanya. Ngomongin soal kerja, kalau dilihat-lihat sekarang Gen Z udah menguasai dunia kerja ya. Wah, para milenial udah punya saingan nih. Gimana nih kakak-kakak Gen Z yang udah kerja? Kerjaannya udah sesuai sama apa yang dibayangin pas kecil? Atau rasanya pengen balik lagi aja nih ke masa kecil? Waduh, susah ya kalau mau balik lagi. Mungkin bisa pinjem mesin waktunya Doraemon. Siapa tahu bisa balik lagi ke masa kecil. Topik pagi ini ada kaitannya nih sama Gen Z dan seniornya Gen Z. Siapa lagi kalau bukan Gen milenial? Kita bakalan bahas perbedaan budaya kerja Gen Z versus milenial. Sebelum masuk ke topik yang mau kita bahas, kita kenalan dulu yuk sama Gen Z dan milenial. Siapa sih mereka ini? Dan kenapa budaya dari kedua generasi ini harus kita bahas? What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. Who will be your friend in the morning? Stay tuned for What do people Dimulai dari milenial dulu nih. Dikutip dari liputan6.com dan How Stuff Works, milenial ini adalah orang-orang yang lahir di awal tahun 80-an sampai akhir 90-an. Ya, kira-kira usianya sekitar akhir 20-an sampai 40-an lah ya. Gen milenial ini lahir dan besar waktu teknologi mulai bertransisi dari analog ke era digital nih. Walaupun enggak sepenuhnya tumbuh ketika teknologi udah maju kayak sekarang, gen milenial inilah yang jadi senior dalam mengenal teknologi. Karena
di generasi mereka inilah teknologi mulai muncul. Salah satu contohnya internet. Komputer pribadi sampai media sosial juga muncul pertama kali di era milenial ini. Walaupun udah ada internet, tapi waktu itu internet masih agak susah diakses ya people. Jadi bisa dibilang sebagian gen milenial ini tumbuh tanpa ngerasain internet yang canggih. Bahkan dulu kalau mau main internet, gen milenial harus jalan dulu ke warnet. Siapa nih yang dulu suka ke warnet buat ngeliat MV K-pop? Atau buka Facebook terus main Dragon City? Gak cuman Facebook aja yang jadi tren saat itu. Milenial juga banyak yang pakai Twitter sebagai tempat buat bersosialisasi. Wah, siapa nih yang sampai sekarang masih main Twitter? MJBK, izin komentarnya. Siapa nih yang langsung flashback? Beda sama milenial yang tumbuh saat teknologi lagi bertransisi, Gen Z tumbuh pas semua teknologi udah mulai canggih nih. Gen Z ini adalah orang-orang yang lahir di akhir 90-an sampai tahun 2012. Di tahun itu, Gen Z tumbuh bareng smartphone yang makin canggih dan penyebaran informasi yang serba cepat. Kalau dulu mau main internet, milenial harus ke warnet, Gen Z mah udah punya smartphone yang bisa lakuin apa aja. Bener-bener suka yang simple dan canggih deh si Gen Z ini. Kalau dilihat dari zamannya, kayaknya bakalan banyak perbedaan ya, apalagi di cara bekerja. Milenial ini identik sama proses, sementara Gen Z udah terbiasa sama yang instan. Contohnya pas cari kerja, dulu gen milenial terbiasa cari kerja di job fair. Meskipun buat saat ini, milenial lebih banyak cari kerja di job portal lewat smartphone. Tapi Gen Z dari awal udah terbiasa scroll lewat website buat lamar kerja tanpa panas-panasan. Kira-kira kamu tim milenial yang pernah bikin CV di warnet atau tim Gen Z yang apply kerja tinggal scroll di HP? Atau malah people ada yang pernah nih ngalamin keduanya? Dari cara nyari kerja aja, Gen Z sama milenial udah menempuh cara yang berbeda. Terus kalau soal budaya kerja, menurut people ada perbedaan yang signifikan nggak ya antara Gen Z dan milenial? Sambil mikirin perbedaan budaya antara Gen Z dan milenial, dan sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, ada pesan-pesan dulu nih buat people yang lagi semangat banget kerjanya. Itu memang penting, tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental kamu. Luangkan waktu untuk istirahat, nikmati hobi, dan habiskan momen berharga dengan orang tersayang. Ingat, sukses bukan hanya tentang kerja tanpa henti, tapi juga hidup yang seimbang, sehat, dan bahagia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Kami, karena kami ingin kamu hidup sehat dan bahagia. What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. Who will be your friend in the morning? Stay tuned for What do people do? For the people, by the people. Welcome back people, balik lagi sama aku Rena dalam program What Do People Do? For the people, by the people. Kita masih bahas soal Gen Z dan milenial nih. Kalau tadi kita udah mengenal siapa itu milenial dan Gen Z, bahkan sampai ngomongin soal cara dua generasi ini cari kerja, gak lengkap rasanya kalau kita gak sekalian bahas budaya kerjanya nih. Kalau dilihat dari sejarahnya, milenial sama Gen Z sama-sama bertumbuh di era teknologi yang terus berkembang. Meskipun beda zaman, tapi sekarang Gen Z dan milenial udah ada di fase yang sama nih, yaitu fase bekerja. Wow, penasaran gak sih sama budaya kerja kedua generasi ini? Yuk kita bahas. Kalau ngomongin kerja, udah pasti ada yang namanya loyalitas. Loyalitas tuh apa sih? Loyalitas itu adalah kesetiaan atau pengabdian. Tapi ini bukan soal loyalitas people ke pasangan ya. Loyalitas di sini adalah loyalitas seseorang ke pekerjaannya. Aku pernah baca artikel ilmiah yang judulnya Perbandingan Gaya Kerja, Stres Kerja dan Loyalitas Kerja pada Generasi X, Y, dan Z, studi kasus di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kalau menurut artikel ilmiah ini, ternyata milenial punya loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan Gen Z. Tapi bukan karena loyalitas Gen Z lebih rendah dibanding milenial. Gen Z dianggap gak serius nih ya. Karena menurut penelitian yang sama, sebenarnya Gen Z sama milenial juga sama-sama senang pindah tempat kerja. Buat dua generasi ini yang hidup di era globalisasi dan digital, loyalitas gak cuman sekedar nunjukin setia sama kerjaan, tapi lebih ke nanya, kerjaan ini ngasih aku apa ya? Ada value buat personal growth aku gak sih?
Apalagi teknologi bikin peluang kerjaan kebuka lebar banget. Makanya milenial dan Gen Z lebih gampang move on dari satu kerjaan ke kerjaan lain buat cari pengalaman. Tapi tenang, bukan berarti dua generasi ini nggak bisa loyal. Loyalitas kedua generasi ini bisa naik kalau kantor kasih jalan buat level up karir. Dan yang paling penting, balance antara kerja sama kehidupan. Udah pasti dijamin bakalan loyalitas penuh, terutama generasi milenial. Begitu mereka nemuin tempat kerja yang cocok sama nilai-nilai kehidupan mereka, jangan kaget kalau mereka bakal betah dan bertahan lama. Intinya, buat milenial, kerjaan bukan cuma tempat nyari uang, tapi tempat yang sejalan sama value dan passion mereka. Ngomongin balance antara kerja sama kehidupan, pasti people semua tahu sama yang namanya work-life balance ala Gen Z yang suka pulang tenggo. Siapa nih yang kalau pulang kantor jam 5 sore, no nego-nego, jam 4:50 udah siap-siap buat pulang, biar jam 5 langsung caw keluar kantor. Kita ini emang generasi tepat waktu ya, apalagi soal pulang. Gak usah disuruh, kita udah mandiri buat OTW pulang atau sekedar nongki bareng teman-teman. Tapi tahu nggak sih people, kalau ternyata work-life balance ini nggak cuma diharapkan dan dilakuin sama Gen Z aja. Lagi-lagi dari artikel ilmiah yang sama kayak di awal, katanya milenial juga menganut prinsip work-life balance loh. Milenial lebih mengincar kesetaraan waktu bekerja dan keluarga. Mungkin karena generasi ini kebanyakan udah berkeluarga ya, jadi banyak yang pengen spend time sama keluarga tercinta. Beda sama milenial, Gen Z punya alasan sendiri nih soal pentingnya work-life balance. Menurut laman detik.com, Gen Z mengutamakan work-life balance untuk kesehatan mental mereka. Seperti yang people semua tahu, kalau Gen Z ini salah satu generasi yang aware banget sama kesehatan mental. Dan work-life balance emang salah satu cara buat ngejaga kesehatan mental. Kalau jiwa dan raga sehat pasti bikin mood kerja naik. Intinya kerjaan jadi berkualitas dan oke banget hasilnya. Ngomongin budaya kerja Gen Z dan milenial emang gak ada habisnya ya people. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, aku mau ajak people buat dengerin lagu yang pastinya bikin mood people lebih bahagia. Langsung aja yuk kita dengerin Dynamite by BTS. Enjoy! Wah, makin nambah semangat nih setelah dengerin suara dari opa-opa Bangtan. Apalagi lagu ini ngambil tema disco di era 80-an yang bisa bikin kita yang dengerin jadi pengen ikut joget-joget tipis ya sama BTS. Selain itu, lirik lagu dari BTS ini emang bertujuan buat bikin semua orang yang dengerin ikut seneng. Duh, makin semangat dan mood nih ngerjain deadline kerjaannya. Oke people, ngelanjutin pembahasan kita soal budaya kerja Gen Z dan milenial tadi, kayaknya meskipun tumbuh di perbedaan zaman, Gen Z dan milenial masih banyak persamaannya ya. Mungkin karena sama-sama lahir dan tumbuh bareng teknologi. Meskipun era teknologinya berbeda, tetap aja Gen Z dan milenial ini saling berkaitan erat. Dua gen ini pokoknya siblings goals banget lah. Ngomongin cara kerja Gen Z dan milenial yang kayaknya hampir mirip, ternyata ada perbedaan yang signifikan soal cara berkomunikasi di tempat kerja loh. Menurut laman The Renaissance Network, generasi milenial berkomunikasi pakai bahasa yang halus dan jelas. Mereka juga lebih suka komunikasi yang tertulis atau visual kayak teks dan gambar. Kalau di tempat kerja, biasanya mereka lebih nyaman pakai email untuk komunikasi tentang kerjaan. Tapi kalau Gen Z, mereka itu lugas, to the point, dan terus terang. Komunikasi paling ngena buat Gen Z itu lewat video, kayak Zoom meeting gitu. Soalnya mereka emang besar di era sosmed yang didominasi video, atau mungkin interaksi secara langsung. Ngomongin soal kerjaan, baik Gen Z maupun milenial, pastinya butuh banget energi ekstra biar tetap fokus dan produktif ya people. Nah, biar makin semangat, dengerin dulu pesan-pesan yang satu ini. Fresh Up Drink, minuman segar dengan rasa buah asli. Sekali teguh bikin mood naik dan energi balik lagi. Kerja makin semangat, aktivitas tetap lancar dan pikiran jadi fresh. Fresh Up Drink, sekali teguh langsung segar seharian. Dapatkan di toko terdekat atau lewat aplikasi pesan antar. Fresh Up Drink, mood naik, energi balik. What do
People Do is now broadcasting the best radio program in the world. We will be your friend in the morning. Stay tuned for What do people do? For the people, by the people. Welcome back people, balik lagi sama aku Rena di What Do People Do? For the people, by the people. Dari tadi udah ngobrolin banyak hal, sampai lupa nih nanyain people udah sarapan apa belum. Yuk yang belum sarapan, sarapan dulu. Simpen dulu kerjaannya, mampir bentar ke warung, ngopi dulu kita sama makan gorengan ya, biar ganjel dikit. Jangan sampai kita modar ngadepin deadline kerjaan. Tetap jaga kesehatan ya people. Ngomongin kopi sama gorengan bikin kita lapar ya kan? Kolaborasi kopi sama gorengan ini kalau disatuin jadi duar mantap bet dah. Sama nih kayak Gen Z sama milenial kalau disatuin di satu perusahaan. Kayaknya kolaborasi keduanya bisa bikin inovasi yang nguntungin. Walaupun lahir dan tumbuh di zaman yang berbeda, tapi kedua generasi ini tetap bisa berkolaborasi loh. Terbukti sama pembahasan kita tadi yang ternyata banyak ngebahas tentang persamaan kedua generasi ini dibanding perbedaannya. Mungkin hal ini juga didasari persamaan mereka yang tumbuh dengan teknologi. Meskipun teknologi yang berbeda ya, tapi udah terbiasa gitu loh. Milenial bisa beradaptasi sama teknologi Gen Z yang udah terbiasa sama teknologi canggih jadi nyaman buat berkolaborasi dengan milenial. Jadi pembahasan tadi kita udah lihat ya people, kalau milenial dan Gen Z itu punya keunggulan masing-masing. Milenial lebih loyal dan serius ngejaga value di tempat kerja, sementara Gen Z lebih aware sama work-life balance dan kesehatan mental. Nah, kalau keduanya di-collab, hasilnya bisa jadi tim yang bukan cuma kuat, tapi juga sehat dan long last. Bayangin aja target kerjaan dapet, tapi juga nggak ngorbanin kesehatan. Cara komunikasi yang berbanding terbalik 180 derajat ini juga nggak jadi masalah. Malah ada potensi keren buat saling ngelengkapin satu sama lain. Contohnya, milenial yang terbiasa strategis dan rapih waktu nyampein pesan bisa bikin tim jadi terarah. Sementara Gen Z yang lugas dan to the point bisa bikin kerjaan lebih cepet, nggak pakai ngalor ngidul sana-sini. Kalau digabungin, hasilnya komunikasi yang mantep, cepet tapi juga strategis. Dan ini nih yang dibutuhin sama perusahaan buat bisa bertahan di zaman sekarang. Jadi intinya people, kolaborasi antara Gen Z dan milenial itu kayak mix and match menu sarapan. Kayak kopi sama gorengan tadi. Sendiri-sendiri enak tapi kalau digabungin hasilnya lebih the best. So, kesimpulannya nih people, Gen Z dan milenial itu bukan cuma buat dibandingin satu sama lain, tapi buat digabungin jadi kolaborasi yang keren dan mantep jos. Jadi daripada ribut siapa yang lebih hebat, mending sama-sama kerja bareng buat capai goals yang sama. Ingat ya people, kerja itu bukan cuma soal generasi, tapi soal gimana kita bisa saling mengisi dan ngebangun keseimbangan. Because at the end of the day, semua generasi maunya punya karir yang sukses dan hidup bahagia. Amin. Biar makin erat kolaborasi antara Gen Z dan milenial, aku mau puterin lagu yang relate nih. So, langsung aja nih. Ini dia lagu dari Hindia dengan judul Ramai Sepi Bersama. Enjoy people! Lagu Hindia emang selalu relate ya sama keadaan. Aku juga mau ingetin nih buat jangan lupa follow channel YouTube kita, Radio KMN Sukabumi. Di sana ada konten eksklusif yang sayang banget buat dilewatin. Wah, gak terasa juga nih udah setengah jam kita bareng. Udah banyak hal yang kita bahas. Gimana nih people sekalian? Apa ada yang relate sama pembahasan kita tadi? Pasti dong ya, semoga pembahasan kita tadi bisa tambah mood people semua. Oke, aku Rena, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program yang sama. What do people do? For the people, by the people. See you! What Do People Do is now broadcasting the best radio program in the world. We will be your friend in the morning. Stay tuned for What do people do? For the people, by the people.